Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menahan marah. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengisi tausiah sore di RRI Peru1 Kota Lok Semawe dengan sebuah tema iaitu kelebihan menahan marah. Pembahasan ini kita ambil dari kitab Nasaihul Ibad karangan Muhammad Nawawi Al-Bantani. Sebagai manusia biasa, artinya kita tidak maksum, kita tidak terpelihara daripada dosa, tidak suci juga seperti malaikat. Tentu kita memiliki sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Dalam jiwa diri kita ini ada dua potensi, yaitu potensi baik dan potensi tidak baik atau jahat. Takwa wa fujur, gitu kan? Kalau takwa itu adalah potensi kebaikan. Kalau fujur itu sebaliknya, yaitu potensi kejahatan. Nah, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Kalau potensi takwa, sifat-sifat kebaikan, ketakwaan, tentu ini adalah kebaikan yang akan dicatat oleh malaikat yang menjadi bekal kita di hari akhirat. Sedangkan fujur atau kejahatan, ini adalah bahagian juga daripada bisikan-bisikan syaitan. Kalau kita tergoda, terpengaruh, terlena, ini juga menjadi catatan. Catatan yang bagaimana? Catatan yang akan memberatkan timbangan keburukan kita pada hari kiamat. Maka disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugilah orang yang mengotori jiwanya. Ini pilihan ada pada kita. Kita yang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini baik dan buruk ini adalah ada potensi dari kita mau melakukan yang mana, mau memilih yang mana. Karena ada juga pemahaman yang menurut kita itu salah, itu mereka mengatakan bahwa kita beramal ataupun melakukan sesuatu di dunia ini keadaan terpaksa. Bila melakukan kejahatan itu seolah-olah bukan kita yang melakukan, Allah yang melakukan. Begitu kan? Itu tidak boleh demikian. Kita memahami dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah memang semuanya adalah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tapi niatnya dari siapa? Kemahuannya dari siapa? Begitu kan? Seperti kita ingin mencuri. Apakah Allah yang mencuri? Bukan. Kita yang mencuri. Tetapi kalau kita ingin memilih, ya Allah berikan kuasa tersebut. Allah berikan kita untuk bisa. Itu Allah berikan. Sebagaimana juga Allah berikan misalnya bagaimana jahatnya Fir'aun. Jahatnya orang-orang zalim terdahulu. Itu adalah kemahuan dia. Kemahuan orang tersebut. Mari kita dalam kesempatan hidup ini yang tidak berapa lama memilih yang baik-baik saja. Tinggalkan yang buruk. Godaan itu tetap ada. Selama kita manusia, bukan rasul, tidak maksum, bukan suci seperti malaikat, tetap ada godaan. Nah, yang Allah sukai itu adalah bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi yang Allah sukai adalah orang yang bertaubat dari kesalahan. Itu Allah sangat suka. Jadi kita jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyalahi diri sendiri, menyumpahi diri sendiri, saya ini sudah terlanjur berdosa. Sehingga kita tidak mau memperbaiki diri. Seolah-olah surga itu milik
misalnya para ulama gitu yang kita pahami kan, para guru, para ustadz dan sebagainya. Tidak boleh demikian. Semua kita mempunyai peluang yang sama untuk masuk surga. Ya, semua kita punya potensi diberikan peluang oleh Allah. Nah, salah satu yang harus kita kendalikan dalam hidup ini supaya memperoleh kasih sayang Allah, bahkan supaya kita menjadi tetangga Allah pada hari kiamat. Ya, saya menyebutkan tetangga Allah karena memang artinya memang ada hadis yang menerangkan bahwa kita akan menjadi tetangga Allah. Apa itu? Yaitu man tarakal ghadaba sara fi jiwarillah. Sesiapa yang meninggalkan marah, maka dia menjadi tetangga Allah pada hari kiamat. Ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentu ini harus kita pahami juga secara baik ya. Makanya dalam memahami ayat, memahami hadis, ini kalau kita merasa tidak mampu juga tidak boleh sembarangan mengambil secara literal, memahami secara tekstual ya. Jadi dia ada istilahnya tafsir, ada istilahnya tadabbur, penjelasan, asbabun nuzul. Semua ilmu itu harus kita pelajari, bahasanya, bahasa Arab, kaidah-kaidahnya atau grammar. Setelah itu mungkin baru kita mampu untuk memberi maksud dari setiap ayat dan hadis. Kalau cuma membaca terjemah tentu semua bisa ya. Nah, ghadab adalah marah ya. Kita memang ada sifat marah dalam diri kita. Marah akan menyebabkan kebencian ya. Dan kebencian pada ujung tertingginya, pada level tertinggi, dia akan menyebabkan pembunuhan. Ya, kan? Pada level awal marah, ya. Level berikutnya bermusuhan, misalnya tidak kompak, hasad hasud, saling gaduh, ya, kan? Keributan, konflik. Di tingkat tertinggi itu bisa terjadi pembunuhan. Ya, makanya seringkali pembunuhan terjadi itu diawali daripada sifat marah. Coba kita mampu bersikap tenang. Luar biasa, kita tidak akan membenci orang lain. Kenapa? Setiap hasutan yang kita dengar, kita senyum. Setiap hal-hal yang buruk pada orang lain yang kita dengar, kita akan senyum, kita akan berprasangka positif. Mungkin tidak demikian. Nah, yang lebih hebat lagi, kita tidak pernah mendengarkan keburukan orang lain. Makanya supaya tidak terjadi pembunuhan, jangan dengarkan keburukan orang lain. Karena mendengarkan keburukan orang lain itu pun sudah dosa. Jadi kita sendiri yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kan ghibah. Kalau ada orang yang membicarakan aib orang lain, kesalahan orang lain, itu jangan didengar. Jauhi, tinggalkan majlis tersebut. Kalau mampu kita ingatkan, jangan bicarakan orang lain. Ya, hari ini yang kita sayangkan, kadangkala, tidak semua, kadangkala kita selesai juga salat di masjid berjamaah, lalu kita ngumpul misalnya, minum kopi misalnya, apalah begitu kan. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita baru salat subuh berjamaah. Sampai di warung kopi udah mulai membicarakan kekurangan A, kekurangan B, bahkan kesalahan antara ustadz dibahas juga. Jadi ini kan kontradiksi antara salat tadi yang kita lakukan karena Allah, lalu kita sudah hilangkan hanya 20 menit setelah salat. Hilangkan bagaimana? Di saat kita membicarakan orang lain, otomatis salat kita itu untuk orang lain. Bermakna apa? Kebaikan-kebaikan kita berikan kepada orang yang kita ghibahi. Ini yang tidak kita sadar. Kita merasa sudah banyak amalan, tetapi tidak ada sebenarnya. Telah kita berikan melalui ghibah. Nah, setelah suka mendengar ghibah, kita akan timbul rasa benci. Ternyata dia begini ya. Terpengaruh. Seringnya manusia kalau diberi
diberitakan berita positif pada seseorang, kita tidak mudah percaya. Gitu ya. Tidak mudah percaya karena itu positif. Tapi kalau diberitakan yang jelek, langsung percaya. Makanya hari ini ya, media sosial itu kan coba beritakan yang negatif kepada orang lain, langsung berubah pemikiran manusia. Langsung berubah. Kenapa? Manusia cenderung percaya yang negatif ketimbang positif. Jadi kita harus melatih diri untuk tidak. Karena kalau kita sudah meyakini orang lain bersalah, timbul tidak suka. Lalu timbul kemarahan, timbul kebencian, timbul hasad, dan itu akan merusak jiwa dan raga kita dan juga menghilangkan pahala-pahala kita. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang kuat itu adalah orang yang kuat dalam pertempuran, dalam perkelahian. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Nah, ini termasuk sifat yang harus kita tumbuhkan. Karena ini termasuk berat untuk kita pertahankan untuk tidak marah, makanya ganjarannya pun tidak sembarangan, menjadi tetangga Allah. Kita hari ini menjadi tetangga orang tertentu saja, tokoh, kita sudah senang. Di mana kamu tinggal? Di samping rumah fulan. Bangga kita. Padahal dia nggak pernah open kita misalnya kan. Ini tetangga Allah. Ini lebih berbahagia lagi ya. Hari ini yang dapat kita sampaikan, waktu kita sangat terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.